Presiden Lu Boyan. Lu Boyan kepala grup lo. Hanya dalam 1 tahun, dia telah menjadi legenda. Semua orang tahu. Shen Zichu, kencan buta yang kau siapkan untukku. Dia sebenarnya di mana? Su Wenrong desainer. Dia sudah di sini. Kenapa aku belum melihatnya? Namanya Lu Boyan. Sudahlah, aku tidak punya waktu lagi. Kita bicara lain kali saja. Jangan. Lihat baik-baik. Dia memakai baju biru. Sepertinya aku melihatnya. Kau Lu Boyan? Kamu. Maaf, aku sedang terburu-buru. Ayo kita langsung pergi mengurus surat nikah. Dapatkan sertifikatnya. Ya, situasi spesifiknya. Shen Zichu seharusnya sudah memberitahumu kan? Setelah mendaftar kau akan mendapatkan uang. Waktu mendesak. Ayo cepat pergi. Lalu. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan menikahi seorang pria yang baru kukenal kurang dari 3 menit. Aku sudah mencatat nomor teleponmu. Benar. Ini adalah pembayaran yang kujanjikan padamu. Ayo pergi. Aku akan menghubungimu sebentar lagi. Kalian berdua sedang apa? Lu Jin mantan tunangan Su Wenrong. Apa kalian membunuh kakakku? Orang tua itu sudah diobati begitu lama dan tidak membaik. Yao Qingqing. Aku merasa kasihan padanya, menemukan tempat yang baik. Jangan berani-beraninya kau berterima kasih padaku. Salah satu dari kalian adalah mantan tunanganku, dan yang lainnya adalah sahabatku. Kalian berdua sama saja. Tapi sekarang kalian melakukan ini pada kakakku. Apa kalian tidak takut karma? Pembalasan. Pembalasan. Xu Wenrong, biar ku beritahu, kau seharusnya berterima kasih pada kami. Karena membiarkanmu mengantar orang tua itu pergi lebih awal. Ngomong-ngomong, biar ku beritahu satu hal lagi. Rumah ini sekarang milik kami. Di sertifikat properti, namamu tidak pernah tertulis. Segera ambil tumpukan sampahmu dan keluar. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. 3 tahun kemudian. Siapa yang kita sambut hari ini? Nona muda tertua keluarga kita. Dia terpisah dari kita sejak kecil. Nona Xu Wenrong 3 tahun lalu ditemukan oleh kepala pelayan dibawa kembali ke keluarga Xu. Sekarang dia sudah lulus dan kembali ke negara ini. Dia sudah menjadi desainer interior terkenal di dunia. Kelly. Nora, tawaran pekerjaan yang kamu suruh aku simpan akan langsung ditangani oleh Presiden Grup Lo. Pesaingmu adalah Lu Jin. Lu Jin Yao Qingqing. Balas dendamku telah dimulai. Su Wenrong. 3 tahun terakhir ini, kamu sebenarnya di mana? Mengapa aku menggunakan semua koneksiku dan masih tidak bisa menemukanmu? Presiden Lu, Nona Kelly sudah tiba. Masuk. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Aku pasti pernah membaca wawancara eksklusif Lu Boyan di majalah sebelumnya. Itu sebabnya dia terlihat familiar. Aku hanya tidak menyangka dia sudah menikah. Presiden Lu. Halo. Saya, desainer Kelly. Anda juga bisa memanggil saya Xu Wenrong. Ini adalah karya desain saya. Anda bisa melihatnya. Kamu tidak mengenaliku. Tentu saja aku tahu.
Anda adalah miliarder berharta triliunan yang sangat berkuasa. Presiden Lu Boyan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Selain semua itu, aku juga. Maaf, Roro, teman masa kecilku membantumu mencari tahu keberadaan suamimu selama hampir 3 tahun. Hanya saja belum ada kabar. Bagaimana kalau kita menyerah saja? kau benar-benar harus terus membantuku menyelidiki. Kalau tidak, bagaimana aku menemukan orang yang kunikahi tiba-tiba 3 tahun lalu? Dan bagaimana aku akan menceraikannya? Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu akhirnya muncul. Bukan hanya kamu tidak mengenaliku, tapi kamu bahkan ingin menceraikanku. Menutup telepon. Tapi mana mungkin aku semudah itu membiarkanmu sesuka hati? Presiden Lu, draft desain ini. Apakah Nona Su ingin menceraikan suaminya? Jujur saja padamu, suamiku dan aku sama sekali tidak memiliki dasar emosional. Pernikahan kami hanyalah masalah kenyamanan. Jadi desainer Su. Begitulah caramu memandang pernikahanmu sendiri. Tuan Lu ada apa? Aku perlu meninjau ulang draft desainnya. Aku akan menghubungimu nanti. Anda jelas-jelas mengatakan menyukai desain saya sebelumnya. Mengapa sikap Anda tiba-tiba berubah? Baiklah Tuan Lu. Kalau begitu, aku akan menunggu teleponmu. Kakak Lu Boyan, bisakah dia benar-benar membantu perusahaanmu melewati krisis ini? Lu Boyan dengan usahanya sendiri, hanya dalam beberapa tahun, menjadi orang terkaya di Longchuan. Bahkan keluarga Lu menjadi keluarga paling berkuasa dan kaya. Dia adalah kepala keluarga Lu, mengendalikan kekuatan finansial keluarga Lu. Perusahaanku sedang dalam krisis keuangan. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Tapi, bukankah kakak Lu bilang kalau Lu Boyan tidak menyukaimu? Meskipun dia meremehkanku, dia paling mendengarkan Nyonya Lu. Nyonya Lu akan kembali ke negara ini dalam beberapa bulan. Selama kita menangani Nyonya Lu, desain villa pensiun dengan baik, dan menyenangkan Nyonya Lu, Lu Boyan, secara alami tidak akan menjadi masalah. Jadi begitu? Kau adalah mahasiswa arsitektur terbaik. Proposal desain ini pasti akan baik-baik saja. Xuanro, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyangka setelah 3 tahun, kau menjadi Gruplo, petugas kebersihan. Orang sepertimu, yang bahkan tidak kuliah. Kau hanya pantas melakukan pekerjaan rendahan seperti ini. Untungnya kakak Lu waktu itu putus denganmu. Kalau tidak, siapa tahu masalah seperti apa yang sudah kau seret dia ke dalamnya sekarang. Sekarang setiap kali aku memikirkannya, bahwa seseorang sepertimu bersamaku, aku merasa mual. Untungnya aku bertemu Kinkin yang menyelamatkanku. Xuanro, apa yang kau lakukan? Kau hanya seorang petugas kebersihan biasa. Kau berani memercikiku. Apa kau tahu berapa harga biaya setelan haute couture? Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu, kau tidak akan mampu membayarnya. Apa kau tidak merasa sakit? Kalau begitu minumlah lebih banyak air hangat. Itu akan membantu meredakan gejala. Tidak ada profesi yang tinggi, atau rendah mulia, atau hina. Selama itu adalah pekerjaan jujur. Menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri, itu pantas dihormati. Tentu saja, orang-orang sepertimu, bajingan yang membenci orang miskin dan memuja orang kaya, tidak akan pernah seumur hidupmu memahami prinsip ini. Kau Menunjuk orang, sangat tidak sopan. Etika dasar ini, apa aku masih perlu mengajarimu? Xu Wenru, beraninya kamu. Aku lupa memberitahumu. Kebangkrutan perusahaanmu disebabkan olehku sendiri. Kembalinya dan kemunculanku di hadapanmu kali ini justru untuk membuatmu mati tanpa tempat pemakaman dan balas dendamku baru saja dimulai. The film was translated and narrated by M Media. Jika Lu Boyan tahu, aku mengambil proyek ini untuk balas dendam, dia pasti akan mengakhiri kerja sama ini. Namun menilai dari ekspresinya, dia mungkin tidak mendengar. Paman, ini adalah desainer Yao Qingqin. Cepat tunjukkan proposal desainmu kepada pamanku. Tuan Lu, kami pasti akan menciptakan
Desain yang paling memuaskan Nyonya Lu. Benar. Maaf Nona Yao. Aku sudah memutuskan untuk mengadopsi desain Nona Su Wenro. Dia seorang desainer. Tuan Lu, dia pasti menjiplak. Yao King, lain kali kau keluar bisakah kau? Bawa otakmu juga. Kau bahkan belum melihat draft desainku. Tapi kau menuduhku menjiplak. Ini adalah karya master desain Jerman Jiri. Dari bulan Mei tahun lalu. Yao King, apa kau mau menjelaskan mengapa draft desainmu identik dengan miliknya? Xu Wenro, beraninya kau menuduhku menjiplak. Karya master Jiri bisa diverifikasi di situs web resminya. Yao King, plagiarismemu adalah kesimpulan yang tak terbantahkan dan tak bisa disangkal. Kau, King, kau benar-benar berani menipuku. Paman aku juga ditipu olehnya. Tapi untuk proposal desain villa Nyonya Lu, aku benar-benar mencurahkan hati untuk itu. Paman tolong beri aku kesempatan lagi. Lu Jing, aku sarankan kamu pergi ke rumah sakit saat kamu memeriksakan matamu. Dan periksakan juga telingamu. Apa yang baru saja aku katakan. Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Juga, penampilanmu seperti anjing tenggelam. Sebenarnya sangat cocok untukmu. Lain kali cobalah untuk lebih jarang memakai pakaian normal. Baiklah, aku mengerti, Paman. Tunggu sebentar. Kamu menghina. Desainerku perlu meminta maaf padanya. dia membantuku. Maafkan aku. Kakak Lu, tunggu aku kakak. Kakak Lu jangan pergi. Lepaskan. Jika perusahaanku bangkrut. Tunggu saja. Xu Wenro, ini semua salahmu. Tunggu saja. Tuan Lu, tentang apa yang baru saja terjadi. Terima kasih. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Nona Su, apakah kamu tertarik menjadi istriku? Tuan Lu, lelucon macam apa yang sedang kau mainkan? Aku membantumu menemukan nama suamimu. Namanya Lu Boyan. Sepertinya ini hanya kebetulan nama. Pasangan nikah kilatku hanyalah seorang karyawan kecil. Sementara Tuan Lu adalah seorang presiden yang mampu membeli sebuah jam tangan edisi terbatas global. Tuan Lu, mengenai apa yang baru saja terjadi, aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja. Nona Su, mari kita buat kesepakatan. Apakah kamu tidak ingin menemukan suamimu dan menceraikannya? Dalam 3 bulan aku akan membantumu menemuinya dan membiarkanmu menceraikannya. Tapi syaratnya adalah, kamu harus berpura-pura menjadi istriku selama 3 bulan. Bagaimana mungkin? Dalam 3 tahun terakhir, aku sudah menggunakan semua koneksiku, tapi aku tidak bisa menemukannya. 3 bulan. Namanya Lu Boyan. Dia memiliki nama yang sama denganku. Dia sebelumnya adalah karyawan grup Lu. Tapi dia tiba-tiba mengundurkan diri 3 tahun lalu. Jadi begitu. Tapi Tuan Lu, istrimu Sudah berpisah selama 3 tahun dan ingin menceraikanku begitu kita bertemu. Aku hanya bisa mengabulkan keinginannya. kedengarannya seperti apa? Tuan Lu terlihat sedikit menyedihkan. Lagi pula, bukankah kamu mencari balas dendam pada Lu Jing? Menjadi bibinya seharusnya bisa membantumu mencapai tujuanmu lebih cepat kan? Kesepakatan ini bagimu adalah keuntungan yang terjamin. Tuan Lu, apa kau salah paham? Nona Su The tidak perlu film was merasa canggung. translated and Lu Jing dan aku narrated memang by punya M. hubungan Media. kekerabatan. Tapi, aku selalu tidak menyukai gaya hidupnya. Dia benar. Kesepakatan yang sangat hemat biaya. Aku tentu saja harus menyetujuinya. Baiklah Tuan Lu, aku setuju. Tuan Lu. Nyonya tua sedang menelepon. Boyan, aku akan kembali ke negara ini minggu depan. Sebaiknya kau, sebelum aku kembali, selesaikan urusan pernikahanmu. Mama, aku sudah menikah. Kau menggunakan alasan itu untuk mengelak lagi. Kau terus mengatakan sudah menikah. Sudah 3 tahun. Dan aku bahkan belum melihat wajah menantuku. Sekalipun, kecuali pada hari aku kembali. Kau membawa menantumu untuk menemuiku. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu Rabu depan, aku akan merepotkan Nona Su untuk menghadiri perjamuan sebagai istriku. Nora, hari ini seluruh hotel kita telah dipesan oleh keluarga Lu.
Mereka mengadakan jamuan selamat datang untuk Nyonya Lu. Tolong tunjukkan undanganmu. Jadi diperlukan undangan. Tunggu sebentar, aku akan menelpon. Lihat siapa ini. Ini desainer hebat Shu. Apa Tuan Lu tidak puas denganmu? Kau bahkan tidak bisa mendapatkan undangan. Apa maksudmu? Kau pasti mengandalkan merayu pamanku untuk mendapatkan kesempatan desain itu. Villa Danau Yu. Hari itu kau masuk ke kantornya. Siapa tahu apa yang kau lakukan? Urusan gelap. Betapa tidak tahu malunya. Tuan Lu sudah punya istri. Kau masih saja terus menempel. Nyonya simpanan tak tahu malu. Yao King King. Nyonya adalah istilah eksklusifmu. Jika kau bahkan tidak tahu kata yang paling kau kenal, tolong kembali dan belajar membaca dengan benar. Wanita tak tahu malu. Dengan menjual tubuhnya untuk mencapai tujuannya. Kakak Lu waktu itu, justru karena dia meremehkanmu, maka dia tidak pernah menyentuhmu. Yao King King, jangan tersingkir karena desain. Datang ke sini dan menyebarkan rumor jahat tentangku. Kau benar-benar tidak kreatif. Kau masih berdalih bahkan sekarang. Para tamu di perjamuan penyambutan Nyonya Lu hari ini, semuanya melewati lapisan penyaringan. Kau ditolak masuk. Bukankah itu bukti terbaik? Dasar wanita tak tahu malu. Xu Wenrou. Sekarang kau berlututlah padaku. Mengingat masa lalu kita. Persahabatan. Aku akan pergi memohon pada pamanku. Dan membiarkanmu masuk juga. Kakak Lu, apa yang kau katakan? Wanita sepertinya. Apakah dia bahkan pantas masuk ke aula perjamuan? Siapa bilang menantuku tidak pantas? Nenek. Yang ini, dia bahkan tidak punya undangan. Dan tanpa malu-malu memohon untuk menghadiri jamuan selamat datangmu. Itu sebenarnya Ibu Lu Boyan. Kalau begitu aku akan memberinya satu bukan. Tidak, Nenek. Nenek. Dia merayu. Lu Jing, kau adalah anak haram dari cabang samping keluarga Lu kita. Dan belum diakui secara resmi oleh keluarga. Di depan orang luar. Jangan panggil aku Nenek. Aku tidak punya cucu perempuan. Nona ya, jika kau ingin mengaku kerabat. Kau salah orang. Aku mewak pada mereka yang hina si miskin dan puja si kaya. Dan merendahkan orang lain. Nona Shu. Aku mendengar sebagian dari percakapanmu barusan. Kau telah diperlakukan tidak adil. Jika kau tidak keberatan, masuklah bersamaku. Terima kasih Nyonya Lu. Ini kehormatan besar bagiku. Xu Wenrou. Nama yang indah. Dan kepribadianmu, aku juga sangat menyukainya. Terima kasih atas pujian Anda Nyonya Lu. Kau jelas anak yang baik. Jika kau benar-benar bisa menjadi menantuku, itu akan sangat indah. Tapi aku sebenarnya punya seorang putra. Penampilan dan kondisinya cukup baik. Bagaimana kalau aku memperkenalkan kalian berdua? Dia masih lajang apa? Dia tidak mau pergi. Kencan buta yang aku atur untuknya. Dia terus berbohong padaku mengatakan dia sudah menikah. Namun karakter putraku cukup dapat diandalkan. Apakah kau mau mempertimbangkannya? Tidak heran Lu Boyan memintaku berpura-pura menjadi istrinya. Sepertinya dia benar-benar ditekan oleh keluarganya untuk menikah. Nyonya Lu, tapi aku sudah menikah. Suamiku adalah. Sayang sekali. Kita langsung cocok. Bagaimana kalau kau menjadi putri angkatku saja? Mama, kamu tidak bisa mengakui putri baptis ini. Mengapa? The film Karena was dia adalah istriku. translated and narrated by M Media. Ini adalah menantumu. Itu luar biasa. Roro ini ibuku. Ibu. Sungguh kebetulan. Ini adalah milik keluarga Lu kita. Gelang leluhur. Ini khusus diwariskan kepada menantu perempuan. Biar aku pakaikan padamu. Kalau begitu terima kasih Mama. Setelah perjamuan selesai, aku akan diam-diam mengembalikannya kepada Lu Boyan. Semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menghadiri jamuan selamat datang ibuku hari ini. Selain merayakan kembalinya ibuku ke negara ini, aku juga ingin memperkenalkan seseorang kepada semuanya. Itu adalah istriku. Xu Wenrou. Nona Shu. Kakak Lu. Dia pasti penipu. Selamat, Nyonya Lu, Anda punya menantu perempuan yang luar biasa. Terima kasih.
Nenek, Paman menikah 3 tahun lalu bukan? 3 tahun lalu. Xu Wenrou adalah pacarku. Bagaimana mungkin dia menikahi Paman? Jadi dia bibi palsu. Ya Nyonya Lu, Xu Wenrou hanyalah seorang wanita tak tahu malu. Dia berasal dari keluarga miskin sejak kecil. Dia akan melakukan apa saja demi uang. Dia hanya seorang pemburu harta. Untuk menaiki tangga sosial, dia menyamar sebagai istri Presiden Lu. Presiden Lu telah ditipu olehnya. Cukup aku percaya putraku. Siapapun yang dia katakan adalah istrinya, itulah dia. Mulai sekarang siapapun yang berani berbicara buruk tentang menantuku akan menjadi musuh keluarga Lu kita. Nyonya Lu hari ini untuk menyamar sebagai istri presiden. Gaun yang dia kenakan pasti juga palsu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini adalah hari pertama aku berpura-pura menjadi istrimu, dan mereka sudah mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membuang mereka berdua ke sungai untuk memberi makan ikan, atau menjual mereka ke Afrika untuk kerja paksa? Di saat seperti ini, kau masih sempat bercanda. Baiklah, jangan khawatir Nyonya, aku bisa mengatasinya. Penjaga, bawa Nyonya untuk mengganti pakaiannya. Paman, wanita ini penuh tipu daya. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Ya Presiden Lu, dia Dia adalah istriku. Sebagai suaminya, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Paman, kau pasti terlalu mencintai Bibi. Itulah sebabnya kau tertipu olehnya. Presiden Lu Xu Wenrou sama sekali tidak bisa menjadi istrimu. Dia mendekatimu dengan motif tersembunyi. Benar. Buka mata kalian lebar-lebar kalian berdua, dan lihatlah dengan jelas. Bukankah dia istriku? Bukankah dia istriku? Penjaga, kawal mereka berdua keluar. Tidak, Paman. Tidak seserius itu kita semua keluarga. Paman. Mama, menantumu. Dia masih belum menyukaiku sekarang. Aku sedang mengejarnya. Kamu harus membantuku merahasiakannya. Apakah kau butuh bantuanku? Aku akan mengambil trik yang ayahmu awalnya gunakan padaku, dan mengajarkannya semua padamu. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Nyonya Lu. Bagaimana Presiden Lu akhirnya menyelesaikannya? Bagaimanapun aku adalah paman dari pihak ayahnya. Dia tidak akan berani terlalu lancang. Jadi dia tahu kapan harus berhenti. Benar. Gelang Presiden Lu. Kamu harus menyimpan gelang itu. Hanya begitu kamu bisa mainkan peran itu, istriku. Tapi... Halo, Pacarmu ada di sini. Cepat datang dan sapa aku. kau kembali. Di mana aku akan datang mencarimu. Berbaliklah. Kapan kau kembali? Siang ini. Siang Cincu. Dan aku langsung bergegas menemuimu. Presiden Lu, aku ada urusan, jadi aku akan pergi dulu. The film was translated and narrated by M Media. Dia benar-benar punya pacar. Halo sayangku. Dia benar-benar punya pacar juga. Dia benar-benar. Presiden Lu, sebenarnya kau dan istrimu 3 tahun terakhir ini sama sekali tidak bersama. Dan tidak punya perasaan satu sama lain. Lagi pula istrimu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Dalam situasi ini, wajar jika dia punya pacar. Tapi, meskipun dia tidak bisa menemukanmu, dia tetap tidak seharusnya punya pacar. Diam.
Siapa yang mengizinkanmu membicarakannya? Dia mendekatiku. Hanya untuk membalas dendam pada Lu Jing. Balas dendam. Aku juga ingin membalas dendam padanya. Melihat situasi Presiden Lu saat ini, aku takut hanya pelakunya yang bisa menyelesaikan masalah ini. Halo, Halo Nona Shu, maaf mengganggu Anda selarut ini. Sekretaris Lin. Ada apa? Nona Shu, Presiden Lu terlalu banyak minum. Dia ada di dekat rumah Anda. Bisakah saya merepotkan Anda untuk mengantar Presiden Lu kembali ke hotel untuk beristirahat? Saya sedang di luar kota sekarang, tidak memungkinkan. Baiklah, tidak masalah. Kirimkan aku alamatnya. Pelan-pelan. Kamu ingin balas dendam. Aku juga ingin balas dendam. Bagaimana kalau kita bertukar informasi? Pergi. Tanganmu. Pergi. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Marah tanpa alasan. Mengamuk tanpa alasan. Dan kemudian tanpa alasan mengusirku. Apa kau pikir aku ingin menjagamu? Apotik. Mengapa kamu kembali? Kau mabuk. Dan tanganmu terluka. Tentu saja aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Terlebih lagi aku masih mengandalkanmu untuk membantuku The menemukan film was suamiku. translated Apakah kamu and terburu-buru narrated untuk by menceraikannya? M-Media. Ini sudah berlarut-larut selama 3 tahun. Semakin cepat kutemukan dia, semakin cepat kuceraikan. Itu bagus. Aku perlu istirahat. Nona Su, silakan kembali. Kebaikan hatiku dibalas dengan ketidakberterimaan. Aku sudah meletakkan obat di sampingmu. Aku pergi. Halo. Roro. Kau bilang akan datang menemuiku besok. Jangan sampai lupa. Baiklah, aku pasti akan datang tepat waktu besok. Harus tutup telepon sekarang. Yao King King. Nona Sulung Shu, kau adalah yang terkemuka. Wanita muda dari keluarga kaya di Longchuan. Kau harus membantuku kali ini. Lalu apa untungnya bagiku jika aku membantumu?
Keuntungan apa? Ayo pergi. Hei Yaishi, foto kamu yang sebelumnya menyamar sebagai Nona Sulung Shu itu dan bertemu dengan Presiden Lu, sekarang bisa digunakan. Ini semua dari toko kami, gaun pengantin yang baru tiba. Semuanya cocok untukmu. Yang ini bagus, ambilkan yang ini untukku coba. Baiklah Nona Yao. Lu Jing ternyata mencari wanita lain di belakangku. Aku akan membuatmu membayar. Nona gaun pengantinmu. Pergi sana. Markas Besar Linting. Kinkin, Chen Wei. Kenapa kamu di sini? tentu saja itu, karena kita sehati. Kenapa kau tak balas pesanku? Kau tidak tahu betapa aku merindukanmu. Hentikan terlalu banyak orang di sini. Ayo kita pergi ke tempat lain. Villa keluarga Lu. Bibi. Bibi, kau harus memanggilku ibu. Bagaimana bisa kau lupa lagi? Mama. Ayo bawa hadiahnya ke sini. Hadiah? Ini adalah kunci rumah mewah kelas dunia. Ini adalah Ferrari model terbaru. Kalung hati samudra. Ini. Apa kau tidak menyukainya? Jika kau tidak menyukainya, aku akan mencarikan yang lain. Tidak. Aku sangat menyukainya. Aku akan menerimanya untuk sekarang. Dan mengembalikannya kepada Lu Boyan secara pribadi nanti. Terima kasih, Mama. Bagaimana kabarmu dan Boyan belakangan ini? Jika dia berani mengganggumu, beritahu ibu, dan ibu akan membelamu. Tidak, dia sudah sangat baik padaku. Lalu kapan kau akan membiarkanku menggendong cucuku? Jika kau punya anak, aku akan memberimu hadiah 100 juta lagi. Kami melihat bahwa dia memiliki kesulitan yang tak terucapkan. Apakah Boyan tidak mampu? Tidak, Mama, tidak. The film was translated Jangan mencoba and melindunginya. narrated by M. Masalah Media. sebesar ini. Pergi periksa ke dokter. Jangan khawatirkan itu. Serahkan masalah ini pada ibu. Mama, Mama. Masalah apa yang kamu serahkan kepada Mama? Boyan, ibu tidak membicarakanmu. Tapi jika kamu tidak mampu pergi periksa ke dokter, apa kamu tidak menunda Row kalau begitu? Besok ibu akan mencarikanmu seorang ahli urologi terbaik. Kamu harus menjalani pemeriksaan menyeluruh agar ibu bisa segera menggendong cucu. Aku tidak mampu. Lu Boyan beberapa hari ini sudah tidak menyukaiku. Sekarang dia akan semakin marah padaku. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Kita berdua bersama. Dan biarkan dokter memeriksanya dengan baik. Xu Wenru punya pacar. Beraninya dia masih menyamar sebagai istri pamanku. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kinkin. Xu Wenru benar-benar menyamar sebagai istri pamanku. Dia punya suami. Surat nikahnya dengan pamanku palsu. Benarkah? Lihat, mereka bahkan menggendong anak. Perhatianmu sungguh. Jika bukan bocah ini yang kau perhatikan, maka itu yang lain. Tidak bisakah kamu bicara yang benar? Ada apa? Habis sudah. Dengan kecerdasannya, dia benar-benar tahu aku selingkuh. Cintaku. Aku melakukannya untukmu. Tidakkah kamu ingin bergabung dengan grup Shu? Aku mendekati putri sulung keluarga Shu. Tepatnya untuk memberimu posisi di grup Shu. Benarkah? Benar sekali. Lihat, jika kamu bergabung dengan grup Shu, bukankah itu juga akan membawa kehormatan bagiku? Aku tahu kakak Lu.
Selalu memikirkanku. Tentu saja. King, kenapa kau memintaku datang? Aku akan memberitahumu setelah kita masuk. Ayo pergi. Terima kasih atas tawaran baik Anda, Tuan Mudagu. Tapi saya tidak berpikir. Saya sangat cocok untuk proyek ini. Tuan Mudagu, sebaiknya mencari desainer lain. Aku rasa kakak ipar mungkin salah paham. Aku tidak memilihmu karena koneksi keluarga lu, tapi karena kemampuanmu. Bagaimanapun juga kau adalah yang terkenal di dunia. Desainer kali. Bagaimana Tuan Mudagu bisa tahu itu? Boyan memberitahuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona muda sudah diketahui. Pelaku yang memotret Anda dan Presiden Shen malam itu adalah Lu Jing. Sepertinya mereka salah paham tentang hubunganku dengan Shen Zichu. Mereka ingin menggunakan foto-foto ini untuk mengancamku. Yesi atur sesuatu. Gunakan foto perselingkuhan Yao King untuk mengejutkan mereka. Ya. Penilaianku memang bagus. Dan bahkan memilihkan satu untuknya. Gambar paling fotogenik. Dunia ini sempit sekali. Bertemu denganmu di sini. Nona Shu. Mengapa kamu menghindariku beberapa hari terakhir ini? Apa yang terjadi malam itu? Murni sebuah kecelakaan. Yao King memberikannya padaku. Aku tidak akan bertanggung jawab atasmu. Kamu juga sebelumnya menciumku secara tidak sengaja. Ciuman dan kencan semalam. Bagaimana bisa dibandingkan? Jika aku bersikeras kamu mengambil tanggung jawab. Kamu sendiri bilang itu hanya kencan semalam. Dan lagi pula itu terjadi secara tidak sengaja. Itu memang kecelakaan. Hari itu awalnya, Shen Wei yang ingin mengganggumu. Aku sudah menyuruh seseorang memberinya pelajaran. Tuan Lu, terima kasih. Aku... Ruru, kenapa belum memanggil? Dia masih sakit. Aku akan kembali sebentar lagi. Karena apa yang terjadi tadi malam, kau merasa kasihan pada pacarmu. Pacar? Pertanyaannya seharusnya, pasangan nikah kilatku kan? Aku memang merasa sedikit kasihan padanya. Tadi malam. Tapi kau yang menggodaku duluan. Aku tidak bisa melakukan ini. Tidak terjadi apa-apa tadi malam. Kau bisa tenang. Lalu pakaianku? Kau muntah di pakaianmu. Aku menyuruh staf hotel menggantinya. Maaf mengecewakanmu. Aku bukan tik, bajingan yang memanfaatkan orang lain. King, kenapa kamu di sini? Aku hamil. Ini anakmu. Sekarang ada skandal besar di luar. Aku hampir tidak bisa hidup lagi. Kamu harus membantuku. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Katakan saja bahwa apa yang terjadi di antara kita saat itu adalah kamu yang memaksaku. Bukankah itu akan membuat kamu memintaku masuk penjara? Tapi aku mengandung anakmu. Bahkan jika kamu tidak memikirkanku, kamu harus memikirkan anak itu. Siapa yang tahu apakah anak di perut ini? Bahkan anakku. Mungkin itu milik Lu Jin. Apa kamu tidak tahu anak siapa ini? Hitung saja harinya sendiri. Keluargamu sudah 3 generasi garis tunggal.
Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati bersama anak ini. King jangan. Aku akan membantu. Cukup jika aku membantukan. Pertama, The film was letakkan pisaunya. translated Letakkan and pisaunya. narrated by M Media. Jangan khawatir. Aku akan menunggumu keluar dari penjara bersama anak ini. Chanwei, jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu menjadi batu sandungan di jalan kesuksesanku? Dulu, akulah yang memaksa mencium Nona Yao. Akulah yang ingin melecehkannya. Atas apa yang kulakukan pada Nona Yao, aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Aku akan pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Kakak lu ada apa? Anak di perutmu. Anak siapa sebenarnya? Ini anakmu. Kamu masih berani membantah sekarang? Ayo dengarkan ini. Aku mengandung anakmu. Bahkan jika kamu tidak memikirkanku, kamu tetap harus memikirkan anak itu. Siapa yang tahu apakah anak di perut ini milikku? Bahkan mungkin milik Lu Jin. Apa kamu tidak tahu anak siapa ini? Hitung saja harinya sendiri. Bagaimana kalau begini? Setelah anak itu lahir, kita akan melakukan tes paternitas. Jika kamu mengetahui anak itu bukan anakmu, maka bunuh saja aku. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Untung aku berhasil menipunya untuk saat ini. Kak Lu, jangan marah lagi. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu untuk mengkhianatimu? Lihat pakaianmu semua kusut karena marah. Kita sudah lama tidak kenal. Ayo keluar bersamaku untuk sedikit bersantai. Ini juga akan baik untuk anak itu. Terserah kamu. Coba kulihat yang ini. Baik. Bagus, bungkuskan untukku. Xuanrou, Yao King. Dasi yang begitu bagus. Jangan bicara soal apakah milikmu. Pantas atau tidak, bisakah kamu membelinya? Pria liar itu. Lalu Lu Jing itu, siapa bagimu? Bajingan, jangan keterlaluan. Aku akan segera memiliki anak Tuan Lu. Kak Lu dan aku juga akan segera menikah. Saat itu, anakku akan menjadi anggota sah keluarga Lu. Tidak seperti kamu dan anak yang kamu lahirkan itu, yang bahkan tidak memiliki status yang layak. Mata mana yang melihatku punya anak? Apakah ini pria liarmu? Siapa yang memberitahumu? Tapi jangan lupa, mata Lu Jing sudah lama buta. Xuanrou, kamu jelas melakukan sesuatu yang memalukan. Dan kamu masih berani membicarakan orang lain di sini. Tepat sekali, kamu sendiri melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Dan kamu masih berani tidak mengakuinya. Yao King, jangan biarkan rasa bersalahmu membuatmu menggigit sembarangan seperti anjing The gila. film was Memang, translated and narrated kamulah by yang M seharusnya Media. khawatir. Lagi pula anak dalam kandunganmu. Anak siapa itu? Kita masih belum tahu. Xuanrou, jika kamu tidak mampu membeli dasi itu, katakan saja. Jangan kira kamu bisa menuduhku palsu untuk lolos begitu saja. Mimpi saja. Hitung harganya. Mari kita lihat bagaimana dia membayar. Nona totalnya 59,99 juta. Aku tidak mau dasi ini lagi. Sudah kubilang dengan penampilannya yang miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membayar sebanyak itu? Aku merasa kotor setelah disentuh orang lain. Selain yang itu, tolong bungkuskan semua ini untukku. Kamu bahkan tidak mampu membeli satu dasi. Dan kamu ingin membeli semua dasi ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjual tubuhmu untuk melunasi utang. Mampu atau tidaknya aku membelinya. Saat kita melakukan pembayaran, bukankah kita akan tahu? Apa yang kamu lakukan, bungkuskan untukku. Lihat dia, perilaku vulgar ini. Kenapa kamu tidak cepat mengusirnya? Tunanganku berasal dari keluarga lu yang terkemuka. Membeli seluruh tokomu adalah hal sepele. Jangan khawatir. Aku akan membayar setelah dia pergi. Nona, silakan pergi. Kalian membuka toko untuk berbisnis. Selama ada yang masuk toko, terlepas dari statusnya, mereka adalah pelanggan. Orang sepertimu yang diskriminatif sama sekali tidak cocok untuk pekerjaan ini.
Kamu masih berlama-lama dan menolak pergi. Panggil manajermu kemari. Manajer. Kamu manajer di sini. Sampah macam apa yang bisa masuk ke tokomu? Ada apa? Aku ingin membeli sesuatu. Tapi mereka tidak mengizinkanku. Ini adalah kartu hitam tak terbatas. Satu-satunya di dunia. Ini memberikan status VIP tertinggi dimanapun. Sepertinya kamu benar-benar putus asa. Itulah sebabnya kamu membuat yang palsu. Untuk menipu kami kan? Manajer dia tidak membeli apapun dari kami. Dan dia menolak untuk pergi. Kamu bodoh tidak tahu sopan santun. Ini klien utama kami. Kartu hitam di tangan Nona. Tidakkah kamu melihatnya? Itu pasti palsu. Diam. Kamu tak bisa bedakan yang asli dan palsu. Keluar. Tidak perlu datang bekerja besok. Pelanggan yang terhormat. Bawahan saya tidak tahu dan menyinggung Anda. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda. Selanjutnya saya secara pribadi akan melayani Anda. Nona, apakah Anda masih menginginkan dasi ini? Kak Lu bayar. Kapan aku bilang? Aku akan membelikanmu dasi. Kak Lu, bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu akan membelikan dasi untuk ayahku dulu? Lalu kita akan mencoba pakaian pernikahan. Tunggu sampai kamu bisa memastikan bahwa anak di perutmu adalah anakku. Baru kita bisa bicara tentang membeli dasi dan menikah. Apa? Tidak mampu tapi begitu sombong. Tidak. Anak di perutku. Pasti anak Lu Jing. Aku harus segera melahirkan anak itu. Baru aku bisa menstabilkan posisiku. Ayah, Halo. Putriku, kamu benar-benar membelikanku begitu banyak dasi sekaligus. Aku suka setiap satu pun. Sekarang setiap hari, aku kesulitan memutuskan mana yang akan kupakai. Karena kamu suka semuanya pakai satu-satu. Setelah kamu memakai semuanya, aku akan membelikanmu yang baru. Baiklah, aku akan mendengarkan putriku. setengah tahun kemudian. Sepupu, aku menggunakan Kan banyak usaha bukan? Lagi pula itu kamu yang mengirim rekaman Chan Wei dan aku ke Lu Jing. Dasar bajingan tidak tahan melihat orang lain berhasil. Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu hanya karena aku mau. Apa aku perlu memilih hari? Aku. Xuanrou, tunggu saja. Halo Presiden Lu. Apa kau masih sibuk? Kapan kau pulang kerja? Aku akan menjemputmu. Aku. Tidak bisa menolak. Ini adalah The film tugas was yang diberikan translated mamaku. and Baiklah, aku akan pulang kerja narrated tepat by jam 6 M-Media. hari ini. Baiklah, sampai jumpa di bawah di perusahaan, kalau begitu. Masuk ke mobil. Bukankah itu Xuanrou? Aku bilang ini Xuanrou. Bagaimana bisa dia begitu berani? Ternyata dia hanya seorang wanita yang memanjat ranjang pria. Jadi kenapa? Orang kaya macam apa yang bisa dia temukan? Bagaimana bisa ada orang yang bisa dibandingkan dengan cincin kita? Tepat sekali. Xuanrou, kali ini aku akan merusak reputasimu. Jika kau lapar, makan camilan dulu. Terima kasih. Benar. Presiden Lu akhir pekan ini. Bisakah aku pindah kembali? Baiklah. Namun, kau harus pergi keluar dengan ibuku. Setidaknya sekali dulu. Ini adalah syarat agar dia bersedia melepaskanmu. Baiklah. Tolong tunggu sebentar. Aku akan keluar sebentar. Kenapa dia tiba-tiba membeli obat luka? Mungkinkah dia terluka di suatu tempat? Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa, hanya sedikit bengkak.
Tangan seorang gadis itu berharga. Tidak seharusnya ada cacat. Xu Wenrou, tenangkan dirimu. Dia pria beristri. Kau juga sudah menikah. Jangan menyimpan keinginan yang tidak pantas. Sudah selesai. Bengkaknya seharusnya segera mereda. Terima kasih Presiden Lu. Ngomong-ngomong, bagaimana tanganmu bisa jadi begini? Dari memukul seseorang. Apa kau berniat memukul? Memukul seseorang? Apa yang terjadi? Lain kali jangan lakukan sendiri. Kau akan melukai dirimu sendiri seperti ini. Aku pikir, dia akan berpikir. Aku punya kecenderungan kekerasan. Jadi begitu. Kali ini, Yao Qingqing itu yang memprovokasiku duluan. Jika ada yang terluka, dia lebih serius terluka. Yao Qingqing, bagaimana kalian berdua bertemu di grup Shu? Dia mengandalkan statusnya sebagai sepupu manajer grup Shu dan masuk ke grup Shu. Lalu, dia terus mencari masalah denganku. Dia benar-benar tanpa henti. Apa kau perlu aku menangani? Yeisi beritahu bagian sumber daya manusia untuk memecat Yao Qingqing dan manajernya. Grup Shu kami tidak mempekerjakan pemalas. Ya. Presiden Lu. Presiden Mo dari grup Yofen ingin bertemu untuk membahas proyek distrik timur bernilai miliaran. Juga pukul 3 sore adalah rapat Dewan Direksi rutin perusahaan. Tunda semua pekerjaan lain. Bantu aku menyiapkan buket bunga. Ya, Cing, ini pertama kalinya aku menghadiri pesta malam kelas atas seperti ini. Ini semua benar-benar berkat kamu. Tepat sekali, kamu sangat cakap. Bisa membawa kami berdua masuk bersama. Ini masalah kecil. Siapa bilang aku anggrek Phoenix emas tahun ini? Kandidat paling menjanjikan. Lihat. Itu Xu Wenrou. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Kamu benar-benar berani datang. Jika seseorang yang tidak tahu malu sepertimu bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? The Xu film was Wenrou, translated aku diundang and secara sah narrated by oleh M. anggrek Media. Phoenix emas. Aku bertanya-tanya, metode licik apa yang digunakan seseorang? Metode licik apa yang digunakan seseorang untuk menyelinap masukan? Tepat sekali. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Qingqing kita. Xu Wenrou, jangan bilang aku tidak memperingatimu. Penyelenggara hari ini telah secara khusus mengundang Master Kelly untuk menjadi juri dan menyerahkan penghargaan. Begitu aku bertemu dengannya secara langsung, aku akan melaporkanmu karena menjiplak karyanya selama bertahun-tahun ini. Apa kamu sangat akrab dengan Kelly? Xu Wenrou, aku menasihatimu untuk pergi lebih awal. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Itu. Wang Bei, asisten utama Master Kelly. Dia berjalan ke arah kita. Dia pasti mencari Qingqing kan? Sepertinya, juara anggrek Phoenix emas tahun ini. Sudah jelas. Nona Shu. Asisten Wang, Anda salah orang. Ini Nona Yao. Tepat sekali. Kenapa Anda membungkuk kepada seorang plagiator? Kamu bilang dia menjiplak. Itu benar. Kami tidak ingin mengatakan apa-apa. Tapi kami benar-benar tidak tahan lagi. Aku adalah penggemar setia Master Kelly. Dan aku tidak tahan melihatnya berpartisipasi dalam kompetisi dengan menjiplak karya Master Kelly. Apa kamu bercanda dia? Aku ingat kamu. Yao Qingqing kan? Itu benar. Apakah Master Kelly menyebut namaku? Tentu saja dia melakukannya. Dia sangat sibuk mengelola urusan yang tak terhitung setiap hari. Dia tidak mungkin mengingat semua orang. Qingqing, kamu luar biasa. Tidak heran Master Kelly sangat memperhatikanmu. Ya. Kak Kelly, Mamang menyebutmu. Semua kontestan hari ini telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memamerkan desain mereka kepada publik. Hanya desainmu adalah tambal sulam. Sama sekali tidak memiliki kreativitas. Orang sepertimu sama sekali
Tidak pantas menjadi seorang desainer. Kamu. Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak melihat namamu Xu Wenrou pada daftar peserta. Daftar undangan hari ini. Biarkan aku menebak. Karyamu mungkin bahkan tidak lolos seleksikan. Saya tidak di sini untuk berkompetisi hari ini. Kalau begitu kamu di sini bukan untuk mencari pria kaya kan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Selamat datang semuanya di acara kami. Upacara Anggrek Phoenix Emas. Saya yakin semua sudah mendengar. Kami telah mengundang tamu istimewa, Nona Kelly. Jadi selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambut Nona Kelly. Permisi. Saya di sini untuk beri penghargaan. Film was Jika tidak kami translated tidak dapat and menegakkan narrated by keadilan M kompetisi Media. kami. Ada seorang kontestan bernama Yao Qingqing. Draft desainnya berantakan dan tidak teratur. Melakukan plagiarisme dengan sengaja. Mengambil hasil desain orang lain dan menerapkannya pada karyanya sendiri. Saya mengumumkan diskualifikasi kelayakan penghargaannya. Selain itu, dia dilarang seumur hidup untuk berpartisipasi dalam kompetisi Anggrek Phoenix Emas. Xu Wenrou, kamu berhenti di situ. Kamu sengaja melakukannya kan? Kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Kamu tak pantas aku susun rencana untuk lawanmu. Saya hanya menegakkan keadilan kompetisi. Dan kamu sepenuhnya menuai apa yang kamu tabur. Dampak apa yang bisa tindakanmu berikan padaku. Jangan kamu lupa. Selama kamu ada, grup Shu akan selalu diinjak-injak di bawah kakiku. Sudah hampir waktunya. Kamu tunggu saja dan lihat. Siapa sebenarnya yang kau provokasi? Apa kau tahu? Grup Shu memecat kau dan aku. Bagaimana itu mungkin, Kakak? Kamu seorang manajer. Bagaimana aku bisa tahu? Kau benar-benar pembawa sial. Xu Wenrou. Kau lagi. Tunggu saja. Presiden Lu, Nona Su sudah keluar. Presiden Lu ini. Roro, Kenapa kamu di sini? tentu saja untuk merayakan Roro kita. Setelah kesulitan datang kebahagiaan. Semakin dekat dengan impian aslinya. Terima kasih. Masih bersikap sopan padaku. Jangan sungkan, ayo pergi. Makanan kucing di rumah juga tidak banyak tersisa. Bayimu merindukanmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Presiden Lu, apakah kita akan pergi sekarang kah? Ikuti mereka. Sepertinya Presiden Lu benar-benar marah kali ini. Xu Wenrou, kapan kau berencana untuk pindah kembali? Sayang, menyimpannya di tempatku selama ini bukanlah masalah. Setelah disterilkan terakhir kali, ia bahkan lari keluar mencarimu. Segera-segera. Saya akan berkemas hari ini dan kembali. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya terus merasa seperti ada yang mengikuti saya. Kau benar-benar harus berhati-hati belakangan ini. Jangan biarkan orang mesum menatapmu. Ayo pergi. Tuan Lu, mungkin kita harus kembali dulu. Banyak omong. Tuan Lu, terima kasih atas perhatian Anda selama periode ini. Namun pindah kembali sepertinya lebih nyaman. Apakah barang-barangmu sudah semua dikemas? Apa kau butuh tumpangan? Tidak perlu merepotkan diri Anda. Roro, apakah barang-barangmu sudah dikemas? Aku datang menjemputmu sekarang. Dan bawa serta kekasihmu juga. Kekasihmu juga datang. Kau dan kekasihmu benar-benar sangat tidak terpisahkan. Kau tidak tahan berpisah bahkan sedetik pun. Apa kau benar-benar sangat mencintainya? Dia benar-benar paling membutuhkan saya sekarang. Dia baru saja menjalani operasi sterilisasi. Dia tidak bisa jauh dari sisi saya. Sterilisasi.
Dia benar-benar menjalani operasi sterilisasi untukmu. Pukul wanita. Lu Jing. Bukan begitu. Ini palsu. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan bukti palsu ini. Dia menjebakku. Xu Wenrou ingin membalas dendam padaku. Xu Wenrou. Apa kau pikir kau semacam orang suci? Menyamar sebagai istri Lu Boyan? Kau jelas-jelas sudah menikah. Namun kau merayu Lu Boyan dengan segala cara. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apakah Lu Boyan sekuat itu? Tegas dan kejam. Presiden grup Lu. Saya dengar orang itu juga memiliki hubungan keluarga jauh dengan Lu Jin. Lingkaran orang kaya ini benar-benar kacau. Siapa Film bilang was Xu Wenrou adalah translated penipu? and narrated by M Media. Aku akan mengatakannya lagi. Xu Wenrou adalah satu-satunya istriku. Xu Wenrou, ramuan sihir macam apa yang kau berikan pada Lu Boyan? Lu Jing, sebaiknya kau kendalikan istrimu. Kata-kata ini. Jangan sampai aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Xu Wenrou, kenapa kau belum mati juga? Kau tidak bisa menangani sebanyak ini saja. Yao Qingqing, hari ini, aku sudah menyiapkan hadiah besar ini untukmu. Apakah kau puas? Xu Wenrou, aku akan melawanmu sampai mati. Jika aku menemukanmu lagi, melukai Xu Wenrou, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lu Jing, jangan pergi. Pergi sana. Kamu yang sudah digunakan dan dibuang orang lain. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi sekarang. Mama. Begini. Bisakah kau tolong tinggal di rumah sakit sebentar? Boyan, ibu hanya pilek. Tidak cukup serius untuk dirawat di rumah sakit kan? Mama. Demi kebahagiaan hidup putramu, bersabarlah sedikit. Ingat ya, nanti jangan sampai keceplosan. Wenrou sedang kesal padaku belakangan ini. Dan dia hampir kabur dari rumah. Jika bukan karena menantu perempuanku, aku tidak akan ikut bermain sandiwara ini. Kalau begitu kali ini kamu bisa. Mama. Mama, akhir-akhir ini, aku cukup sibuk. The film was Dan belum sempat translated menjengukmu. and narrated Bagaimana by kesehatanmu? M Media. Roro, aku sudah lama tidak melihatmu. Hati ibu selalu terasa kosong. Ibu tahu kamu sibuk. Sering-seringlah mengunjungi ibu jika ada waktu. Kesehatanku, ibu tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Mama, apa yang Mama katakan? Mama pasti akan sehat. Aku sudah mengabaikanmu akhir-akhir ini. Aku akan datang menjengukmu, begitu aku punya waktu. Baiklah. Benar, ibu akhir-akhir ini tidak nafsu makan. Dan ibu terus ingin makan kue-kue kecil buatanmu itu? Baiklah, aku akan kembali dan membuatnya untukmu sekarang. Mama istirahat yang baik dulu. Baiklah. Boyan, tolong antar Roro keluar. Dia ada di sini. Selalu menggangguku sepanjang hari. Aku akhirnya bisa istirahat setelah dia pergi. Mama. Kalau begitu kami pulang dulu. Kami akan datang menemuimu nanti. Aku merasa penyakit Mama cukup serius. Dia seharusnya tidak makan makanan berlemak tinggi. Jangan bergerak. Jangan terburu-buru. Santai saja. Jangan terus menatapku. Ini cukup canggung. Kenapa kau menutup matamu? Kau sepertinya mengharapkan aku melakukan sesuatu padamu. Aku hanya akan membersihkan tepung di hidungmu. Kucing kecil yang berantakan. Aku mana ada.
Bolehkah aku menciummu? Kukunya sudah siap. Mama masih menunggu. Jangan sebut-sebut itu. Rumah sakit ini benar-benar butuh renovasi. Aku akan mencuci tanganku. Kepala shower tiba-tiba menyemprotkan air. Itu membuatku takut setengah mati. Bukankah ini anakku? Anak yang merepotkan. Bahkan tidak bisa mengurus mendapatkan menantu perempuan. Aku harus turun tangan sendiri. Betul sekali. Jangan bicarakan itu dulu. Mereka sepertinya sudah sampai. Mama, aku membuat kue nanas kesukaanmu. Tapi dengan sedikit gula. Baru-baru ini, Mama tidak boleh makan gula terlalu banyak. Kue-kue yang dibuat menantuku. Kue apapun, anak. Benar. Beberapa hari terakhir ini, aku hanya berbaring di tempat tidur. Aku ingin keluar jalan-jalan. Maukah kamu ikut denganku? Baiklah, aku akan membantumu jalan-jalan dulu. Benar. Boyan, kepala shower di kamar ini sepertinya rusak. Bisakah kamu pergi memeriksanya? Baiklah, mengerti. Aku pergi terburu-buru. Aku tidak membawa ponselku. Lalu tunggu aku di sini sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Baiklah. Terima kasih, Row. Telepon. Apa yang kamu cari? Mengapa pakaianmu basah? Kepala shower di kamar ini rusak. Airnya membasahi seluruh tubuhku. Kalau begitu cepat ganti pakaianmu. Nanti kamu bisa masuk angin. Baiklah. Coba kulihat ada apa. Mengapa pintu ini tidak bisa dibuka? Kurasa itu ide ibuku. Mengapa dia melakukan itu? The Menurutmu film kenapa? was translated and narrated by M Media. Nyonya Lu. Ini rumah sakit. Selalu ada dokter yang datang untuk berkelilingkan. Ini adalah rumah sakit di bawah grup Luku. Ibuku adalah anggota VIP. Dia tidak perlu kunjungan dokter. Kamu benar-benar tidak ingin tinggal bersamaku. Aku baru saja melihat pakaianmu basah. Dan takut kamu masuk angin. Apa kamu mengkhawatirkanku? Baiklah, kalau begitu cepat lepas pakaianmu. Nanti kamu benar-benar bisa masuk angin. Pria ini benar-benar menakutkan. Dia duduk di kantor setiap hari. Namun fisiknya masih sangat bagus. Kamarnya sangat besar. Tapi bahkan tidak ada sofa. Ayo tidur di ranjang. Aku tidak punya niat apapun padamu. Aku... Tidur ya tidur. Jangan terlalu dekat denganku. Tidurlah. Takut kamu masuk angin. Andai waktu bisa berhenti di sini. Alangkah indahnya itu. Mama. Kamu sudah bangun. Aku sangat menyesal. Kemarin seorang pasien lain tiba-tiba memanggilku untuk bermain kartu. Mengatakan mereka kekurangan satu orang. Jadi aku pergi. Aku sangat bersenang-senang sampai aku melupakan kalian berdua. Untuk menunjukkan permintaan maafku, aku secara khusus menyiapkan jamuan keluarga. Roro, bukankah kamu cukup sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Di mana Nyonya Lu? Dia lelah dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Aku akan mengantarmu kembali. Terima kasih sudah mengantarku kembali.
Profil ini sangat mirip dengan Lu Boyan. Lagi pula warna pakaiannya juga sama. Lu Boyan, aku bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar membantuku menemukan Tuan Lu itu? Mengapa dia masih tidak mau menemuiku? Tentu saja aku menemukannya. Dia memiliki kesulitan yang tidak bisa diceritakan. Dia menderita penyakit mematikan. Bagaimana itu mungkin? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Karena dia menyukaimu. Dia juga tahu betul bahwa kamu tidak menyukainya. Dia menunda tanggal pernikahan karena keegoisan. Dia bisa mempertahankan hubungan denganmu. Apa? Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia harus menemuiku, kan? Sudahlah, aku sudah menunggu 3 tahun kok. Tidak kurang dari sekarang. Tapi kamu tetap harus membantuku membujuknya. Su Wenro. Apa perasaanmu padaku? Tentu saja aku menganggapmu teman baik. Kamu selalu menjagaku dengan baik. Dan aku sangat berterima kasih. Seorang teman baik. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Apa benar hanya teman baik? Xu Wenro. Kenapa jantungmu berdebar begitu cepat tadi? Menikahimu sama sekali tidak berguna. Kamu benar-benar pembawa sial. Tepat hari ini, kamu telah benar-benar mempermalukan kami. Beraninya kau membicarakanku. Jika bukan karena kau keluar sepanjang hari, mengabaikan urusan perusahaan, apakah pinjaman yang kuambil akan dihamburkan olehmu begitu cepat? Kamu berani membantahku. Kamu sudah keterlaluan. Lu Jin, kapan kamu akan mengembalikan uangnya? Kakak Li ini. Aku agak seret uang akhir-akhir ini itu. Lihat. Bisakah kamu memberiku beberapa hari lagi? Sudah berapa lama? Kamu masih mau menipuku? Jika aku tidak melihat uangnya hari ini, kamu maupun istrimu tidak akan keluar dari pintu ini. The film was translated Kakak Li, and berapa banyak lagi narrated uang by yang M terutang? Media. Aku akan bayar. Lu Jing totalnya. Meminjam 50 juta dariku. Sekarang termasuk pokok dan bunga. Totalnya 58 juta. Apa? Lu Jing, apa kau keluar lagi? Katakan sesuatu. Penjaga pukuli dia. Jangan pukul. Berhenti memukul. Jangan pukul. Aku kenal Nona sulung keluarga Shu. Aku akan pergi meminjam uang padanya sekarang. Aku akan memberimu 1 hari lagi. Jika aku masih tidak melihat uangnya, kamu akan menghilang dari dunia ini. Hati-hati. Halo. Nona Shu. Apakah kamu punya waktu? Mari kita bertemu. Aku punya masalah penting yang ingin kutanyakan. Baik. Nona Lu Jing telah terpojok. Informasi yang Anda minta sudah siap. Atur agar dia bertemu di kediaman keluarga Su besok. Sudah waktunya kita menutup jaring. Ya. Benar, Nona Sulung. Tuan Besar Shu memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu punya tunangan sejak kecil. Akan melamar besok di pesta ulang tahun lansia. Dia berharap kamu akan bersiap. Pernikahan ini tidak bisa ditawar. Katakan pada ayahku untuk berhenti bermimpi. Ya. Xu Wenrao. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tak datang, bagaimana akhir babak ini?
Aku memperingatkanmu. Jangan membuat masalah hari ini. Dan merusak rencanaku. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu sangat menderita. Ngomong besar. Tapi lihat baik-baik. Ini bukan keluarga Lumu. Jadi kenapa? Hari ini Nona Su mengundangku ke sini. Setelah aku masuk ke keluarga Shu, kamu akan menjadi yang pertama ku hadapi. Kau ingin masuk ke keluarga Su? Apa kau pantas? Fakta bahwa aku di sini hari ini adalah karena Nona Su sendiri yang mengundangku. Kamu ini apa? Nanti aku akan memberitahu Nona Shu untuk mengusirmu. Siapa yang kamu bilang untuk diusir? Nona Shu, kamu datang tepat pada waktunya. Orang ini menerobos masuk ke kediaman Shu, dan bahkan tidak menganggap keluarga Shu. Dia praktis membenci keberadaanmu. Aku sarankan kamu segera mengusirnya. Lancang, aku rasa yang harus keluar adalah kamu. Berani sekali kau tidak hormati Nona Sulung. Apa katamu kamu bilang dia Nona Sulung keluarga Shu? Nona Shu, jangan bercanda. Nona Sulung, semua informasinya ada di sini. Kau boleh pergi. Lu Jing, sejak kau mengambil proyek Villa Danoyu, sampai sekarang, masalah perusahaanmu dan dikejar utang. Semuanya diatur olehku. Karena hanya dengan cara ini, barulah aku bisa membalas dendam atas kematian kakakku karena ulahmu. Di dalam sini adalah bukti-bukti penggelapan dana perusahaanmu. Setelah terbongkar, kau akan membusuk di penjara. Kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulih. Dan semua ini karena kau Lu Jing. Kau pantas mendapatkannya. Tidak mungkin. Lu Jing, tunggu saja seumur hidup ini untuk bertobat di penjara. Su That Wenro. was translated and narrated by M Media. Paman, apakah kamu tahu selama ini bahwa Shu Wenro adalah Nona Sulung keluarga Shu? Aku mohon padamu, tolonglah aku, dia akan membunuhku. Su Wenro mana muda tertua dari keluarga Su. Lu Jing, kau dan Yao Qingqing bersekongkol untuk membunuh kakakku. Sekarang kau berani bilang aku mencelakaimu. Lu Boyan, jika kau ingin membela Lu Jing sekarang, sudah terlambat. Aku sudah merilis bukti-bukti melawannya. Begitu dia keluar, sekarang dia akan dicari. Keluarga Su, kami tidak menyambutmu. Kalian semua harus pergi. Kamu salah paham. Aku tidak di sini untuk memohon belas kasihan. Lu Jing. Su Wenro. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak marah padamu hari ini. Aku kehilangan ketenanganku hari ini karena aku jatuh cinta padamu. Tapi kau tahu, kita. Aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu. Aku tidak berharap menerima maafmu. Tapi aku tidak ingin menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya, orang yang selama ini kau cari adalah aku. Suami yang menikahimu. Aku adalah Lu Boyanmu. Apa, jangan bercanda? Bagaimana itu mungkin? Maafkan aku. Aku telah membohongimu selama ini, tapi aku punya alasanku sendiri. Kenapa kau menipuku lagi dan lagi? Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, namun kau berada tepat di sisiku. Tapi kau membuat segala macam alasan dan dalih, dan tidak memberitahuku kebenarannya. Boyan, apa gunanya ini? Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Cukup.
Pernikahan kita ini harus berakhir. Kita akan bercerai besok. Jika kau tidak pergi, aku akan mengajukan gugatan cerai. Bagaimanapun kita sudah berpisah lebih dari 3 tahun. Lu Boyan, jangan membuatku membencimu. The film was translated and narrated by M Media. Di mana dia? Dia pergi karena aku membuatnya marah. Kalau begitu cepat kejar dia. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lu Boyan, kamu bukan orang yang mudah menyerah. Cepat kejar dia. Lu Boyan, jika kamu ingin Xu Wenrou hidup, maka bawalah 100 juta tunai dan 2 kartu identitas. Datanglah ke pabrik terbengkalai di pinggir kota. Ingat, datanglah sendiri. Lu Jing. Biarkan Xu Wenrou bicara denganku. Halo. Ada apa? Lu Jing menculik Xu Wenrou. Dia ada di pabrik terbengkalai pinggir kota. Siapkan uang tunai 100 juta. Dan dokumen identifikasi. Aku akan mencarinya. Apa kamu gila? Sendirian? Aku tidak bisa menganggap nyawa Xu Wenrou enteng. Panggil semua saudara untuk mengikuti di belakang Lu Boyan. Dengarkan perintahku. Sudah bangun. Xu Wenrou, bukankah kamu cukup sombong? Silakan sombonglah lagi. Coba kulihat. Kalian. Saat kami membunuh orang tua itu dulu, seharusnya kami juga menyingkirkanmu. Kau benar-benar pembawa sial. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Kamu membuat kami hidup dalam kesengsaraan. Tentu saja kami tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Hentikan. Lu Boyan. Lu Jing. Aku sudah membawa uang dan identifikasi yang kau minta. Kamu datang cukup cepat. Letakkan uangnya di tanah dan gelindingkan ke sini. Aku melakukan sesuai perintahmu. Lepaskan Xu Wenrou. Paman, kamu benar-benar naif. Jangan bilang kau kira aku akan membiarkanmu pergi. Kamu melihatku hampir mati dan tidak melakukan apa-apa. Selama bertahun-tahun ini, keluargamu selalu memperlakukanku sebagai anak haram yang tidak pantas diperlihatkan. Dan menyiksaku dengan segala cara. Aku harus membalas dendam ini. Ini semua perbuatanmu sendiri. Diam! Lu Boyan, aku tidak pernah berpikir kamu akan mengalami hari ketika kamu akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Bukankah kalian berdua saling mencintai? Aku benar-benar marah sekarang. Aku perlu mencari seseorang untuk melampiaskan amarahku. Menurutmu siapa yang harus kupilih di antara kalian berdua? Lu Jing, apa yang kau lakukan? Biarkan Xu Wenrou pergi. Jika kau punya masalah, datanglah padaku. Jadi kamu ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak, jangan bergerak. Jangan bergerak. Lu Boyan, jangan bergerak. Tidak. Lu Boyan, lepaskan dia. Sudah kubilang jangan bergerak.
Berhenti memukul. Kakak, aku akan berbagi separuh denganmu. Shuenro ketika aku besar mati dan melarikan diri. Aku pasti akan menikahimu nanti. Lu Boyan. Jadi itu kamu. Selalu kamu. Kamu masih berani bersembunyi. Lihat saja jika aku tidak membunuh kalian semua hari ini. Lu Jin. Anak buahmu sudah dikepung. Menyerah segera. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret satu orang bersamaku sebagai perisai. Lu Boyan. Lu Boyan. Dokter. Cari dokter. Shuenro. Maafkan aku. Lu Boyan. Lu Boyan. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Lu Boyan, panggil ambulans.